Ada. Tinggal ditarik. Iya. Udah bisa? Oh, ini. Wih. Kuat banget loh Pak tarikannya. Aduh, merinding banget. Merinding Pak, aduh. 1, 2, 3. Wah, ada ikannya, wah. Dapet. Wih. Ini berapa kilo Mas? Banyak banget. Ini 2 kilo ini. Aduh, kepitingnya banyak banget. Pada merambat-rambat. Segara Anakan, laguna raksasa yang terletak di pantai selatan Jawa ini menyimpan banyak potensinya. Terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Nusa Kambangan Cilacap, di Segara Anakan menghampar hutan bakau yang sangat luas. Bertualang ke Segara Anakan, saya udah bersama Pak Sum mau berburu pelus sejenis sidat berukuran monster. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi yang masih asri ini menjadi habitat pelus. Alat pancingnya tuh pakai kerawe. Jadi ini tuh mirip kayak ngerawe ikan bogo. Sama kayak gini ya Pak. Cuman bedanya talinya ini lebih gede karena tarikannya tuh kuat. Pelus, sejenis sidat dengan ukuran yang tergolong besar-besar ini menjadi sumber protein alternatif bagi masyarakat sekitar Segara Anakan. Jadi taruh kerawenya ini itu tepat di samping sarang si pelus. Iya. Terus ininya tuh dimasukin ke sarangnya ya Pak ya? Iya. Nah ini kerawe yang udah dipasang dari tadi pagi waktu airnya surut. Sekarang kita ambil, mudah-mudahan kita dapet yang monsternya. Patah ya? Oh, kalau kecepatan kenapa Pak dia? Bisa lepas? Itu tenaganya dihabis Kak. Masih ngandani ini. Lepas Pak, lepas. Kerawe pertama belum beruntung. Meskipun saya sudah merasakan tarikan, namun lepas. Saya mencoba untuk menarik kerawe yang kedua. Ada Pak? Ada. Ayo. Dapet. Tinggal ditarik. Iya. Udah bisa? Oh, ini. Wih. Kuat banget loh Pak tarikannya. Aduh, merinding banget. Merinding Pak, aduh. Nah, kalau ini jenisnya pelus pucuk. Karena ekornya itu lancip. Aduh. Ini bukan mirip belut tapi lebih mirip sama ular. Pelus pertama saya dapatkan. Tarikannya sangat kuat. Baru kali ini saya merasakan tarikan yang kuat saat mancing. Dipegang bawahnya nggak apa-apa, Pak? Aduh, badannya berlendir. Banyak narik ke tambang. Iya. Wah, ini berapa kilo nih, Pak? Tarik. Jangan sampai kendor. Berapa? Ini panjang sekitar 1,5. 1,5. Iya. Oh. Terdapat dua jenis pelus di Segara Anakan, yakni pelus pucuk dan pelus sipah. Secara bentuk hampir sama, namun pelus pucuk lebih kuat tarikannya. Sementara kalau pelus sipah memiliki gigi-gigi yang lebih runcing sehingga berbahaya bila menggigit. Pelus pucuk ini kalau dibandingin sama pelus sipah, tenaganya jauh lebih kuat yang ini nih. Dia punya tenaga di ekornya ya, Pak ya? Tarikan pelus yang sangat kuat membuat saya ketagihan untuk kembali menarik pancingnya. Dapat nih, Pak. Pegang. Iya nih. Talinya pegang. Aduh. Iya. Wah! Wah! Monster. Wow. Kalau yang ini jenisnya pelus sipah.
ini giginya lebih tajam ya Pak ya. Tarikannya jauh lebih kuat yang pelus pucuk, tapi kalau pelus sipah ini lebih berbahaya karena giginya. Tuh. Aduh. Emang dia kalau naik langsung ngelilit gini ya Pak ya? Tuh, tingginya sama badan saya. Hampir sama. Terus langsung melilit. Oh, langsung melilit terus ya? Itu. Mas, Pak. Habitat pelus masih sangat terjaga. Warga memanfaatkannya seperlunya, tidak setiap saat dipancing, sehingga sering ditemukan pelus monster. Ini menurut saya pelus ini udah besar banget, udah monster banget. Tapi jangan salah, Pak Asum ini pernah dapet yang 10 kilo ya Pak? Pernah. Kalau ini tubuhnya tuh lebih lunak daripada pelus pucuk, karena pelus pucuk itu kan dia untuk membuat sarang ya. Tapi kalau pelus yang sipah ini dia nggak pernah bikin sarang, dia cuma numpang di sarangnya lubang lain ya. Lubang apa itu Pak? Sarang apa? Ya bisa terjadi lubang kepiting. Oh, kepiting. Ah, besar ini Pak. Woo! Wow. Ini pelus monster yang pernah saya lihat yang paling besar tuh ini nih. Wow. Kalau ini tadi nggak perlu perjuangan narik karena dia udah keluar dari sarangnya. Kalau yang ini sama badan saya lebih tinggi pelusnya. Wuh. Wah. Aduh, dia udah melilit di dalam ternyata ya Pak ya. Iya. Tapi walaupun dia melilit gini tetap tenaganya kuat loh. Tuh mau nyerang terus Pak. Pelus masih mudah didapatkan di segara anakan. Dari 10 keraw yang dipasang Pak Kus, setengahnya mendapatkan hasil. Pertama kali saya nangkep pelus dan hasilnya sebanyak ini. Rasanya tuh kayak mimpi. Ini Pak, mana Pak hasilnya Pak? Wah, petualangan yang paling memuaskan itu ketika dapat hasil yang memuaskan juga. Dan ini pertama kalinya saya mau nyoba kuliner daging pelus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masyarakat Jawa memiliki banyak olahan yang sangat khas. Dan olahan-olahan ini bisa diaplikasikan dengan berbagai bahan, termasuk pelus yang baru kita dapatkan ini. Pelus yang udah kita dapetin mau kita olah jadi semur pelus pedas. Ya. Suka pedas kan Bu? Iya. Suka pedas. Pokoknya saya jatah bikin bumbu, Ibu yang nusukin, nanti Bapak yang bakar. Bumbu-bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih serta cabai saya haluskan terlebih dahulu. Ini bumbunya udah halus Bu? Terus ininya dibakar dulu ya? Iya dibakar. Oke, jadi sebelum bumbunya ditumis, kita bakar dulu pelusnya. Yuk Bu. Ayo Bu, taruh. Membakar pelus tidak diperlukan waktu yang lama. Cukup 10 menit pelus sudah matang. Udah matang nih ya Bu? Ya udah. Nih, kalau udah keluarin minyak kayak gini, itu artinya udah matang. Tinggal mangan. Belum makan. Bikin bumbunya dulu. Tinggal dimasak. Kita tumis bumbunya dulu. Sebelum menikmati pelus bakarnya, kita tumis bumbunya terlebih dahulu. Jadi tumis bumbunya tuh nggak sampai matang, jadi setengah matang, terus pelusnya dimasukin supaya bumbunya tuh ngeresap ke dagingnya. Iya, langsung. Jas banget lah ya. Karena pelus sudah matang, jadi menumisnya cukup sebentar. Setelah menambahkan sedikit kecap, semur pelus siap disantap. Aromanya enak banget ya Bu ya. Lah. Udah mateng nih. Makan Sekarang apa? waktunya kita makan-makan. Ayo Pak. Enak Pak? Oh iya jelas. Daging pelus hampir sama dengan daging sidat dan belut. Perbedaannya, duri-duri pelus lebih banyak, sehingga memakannya harus teliti dan hati-hati. Ternyata bener. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke daging-dagingnya.
Rasanya tuh pedas, manis, asin. Tapi perpaduan yang pas ini. Enak, Pak. Enak kan. Daging pelus selain memiliki kandungan gizi yang banyak dan mampu menurunkan lemak jahat pada tubuh, dengan mengkonsumsinya juga bisa menambah kecerdasan kita, sehingga sangat baik dikonsumsi bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Petualang ke Muara II nggak cuma pengalaman cari pelus aja yang saya dapetin, tapi saya juga belajar masak. Dan hasil masakannya enak ya Bu ya. Dan itu rasanya puas banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Masih di Cilacap, Jawa Tengah, petualangan saya lanjutkan bersama ibu-ibu di Sungai Ciaur, Gandrung Mangu. Aduh, belum apa-apa udah kepleset. Ini kesusahan bawa sesernya gede banget tuh. Ini sesernya sama saya aja gede sesernya. Teni, Wak. Aduh. Udah siap, Bu? Iya. Nah, ini saya sama ibu-ibu warga Ciaur, kita mau nyeser iwak. Alatnya pakai seser yang gede banget. Biasanya kalau saya nyeser iwak tuh pakai seser yang kecil. Ini gede banget. Gimana, Bu? Susah nggak ya? Ya wis, kita coba wae yuk. Memasuki musim kemarau, jumlah ikan di Sungai Ciaur sangat melimpah. Masyarakatnya pun menangkap dengan beragam cara, dari cara yang termudah seperti menyeser ikan, hingga menggunakan jaring apung yang melibatkan orang banyak. Dapat cair. Mana, Wak? Dapat cair. Piring gede. Oh, liwak jair. Tapi ini sih nggak balance. Sesernya gede, iwaknya cilik. Wah, lucu manis. Keberuntungan belum saya dapatkan, namun saya yakin banyak ikan yang bisa kita dapatkan nanti. Anaknya jaga yang kue. Nang ene. Ya, si pada Kucul. nyesernya tuh di bawah sini nih, karena ikan tuh suka banget di akar-akarnya enceng gondok. Bisa kesusahan karena dapet ini nih, dapat seser yang paling gede. Oli, Wak. Oli apa? Oli apa? Jawa. Mana? Yang kena nyorot sisik. Oke. Mana sih? Wak, mana, Wak? Oh, ini. Iya. Emang paling banyak di sini tuh ikannya ini nih, ikan sepat Jawa. Enceng gondok yang tumbuh di sungai menjadi rumpun bagi ikan. Seser kita arahkan ke bawah enceng gondok. Mana, Wak? Ini. Mana? Cair. Cair mani. Hati-hati. Iya. Kucul. Ora, Wak, tak culke mani. Endi caire? Le, awas. Iya. Dapat lagi tuh. Walaupun bukan saya yang dapat, tapi nyong melu bunga. Kami pun menembus enceng gondok yang tumbuh subur di Sungai Ciaur dan berharap mendapatkan ikan yang lebih banyak. Ini emang lokasinya tuh susah dijangkau, tapi justru di sini nih yang banyak ikannya tuh. Abotnya kok abot banget. Iya. Ya. Dekat, Pak. 1, 2, 3. Oh, lagi pada brodol kene kowe. Wah, Ali, Pak. Ndek. Iya, kowe awas lati apa? Mana? Wah, ucul ora? Mana, Wak? Iwak kenyo. Ya. Aduh, ini nggak cuma belajar nangkap ikan, tapi belajar kesabaran. Dan ini buah dari kesabaran. Iki wak apa, Wak? Sepat siam. Sepat siam. Dapat juga. 1, 2. 3. Iya. Yuk, bis yuk. Wah, bote. Wah, ada ikannya, Wah. Dapat tuh. Aduh. Awas lepas. Dek. Lepas gak, Wak? Malah ucul menanan bune mengingsor. Awas. Ijo, Dik.
Be, keserek-serek ini kena ini tadi di penyet-penyet. Untung nggak lepas, untung nggak lepas. Tuh. Aduh, bunga nyong. Di maning mak. Ikan sepat mujair adalah yang paling banyak kita dapatkan. Ikan sepat sangat mudah untuk diseser ataupun dijaring. Ini dibuat fisik. Lumayan. Tuh, paling banyak ikan sepat Jawa. Aduh, Atise, dingin banget. Wis lah, kedinginan nih paling enak langsung kita olah aja, kita bikin yang pedes-pedes. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ayo, ayo. Perut sudah mulai kosong dan saatnya untuk mengolah tangkapan ikannya. Bagian perbumbuan saya percayakan sama Wamini sama Yusinta, saya bagian perapian. Dan sekarang kita memasak ikannya jadi sambal goreng lombok hijau. Wah, aduh panas. Sebelum dibumbuin ikannya tuh harus digoreng sampai kering dulu. Cabenya di depan tuh udah menanti tuh. Yang paling ngerti lah bagiannya. Ya udah matang ya, mantap tuh kayaknya ya. Udah kering Bu, balik ya. Aromanya tuh khas banget ya. Aduh, wis garing ya. Kalau udah garing nih gedor aja pakai ya. Iwaknya wis mateng, Wak. Sini bumbunya, iya. Jos banget ini, Wak. Pakai jelantah bekas goreng iwak ya. Wah, cabenya ini berapa kilo, Wak? Wah, kayak banget. Tuang ya. Ki, yang paling jos malah iki ya. Aromanya mantap ya, Wak. Rahasianya masak sambal goreng lombok hijau itu lomboknya tuh harus benar-benar sampai mateng. Jangan sampai terlalu kering, gosong nanti. Cemplung lah ya, Wak. Ya. Nih, kalau udah mateng ikannya dicemplungin. Tuh, renang lagi di minyak goreng. Oke, wis mateng Ki. Aroma lombok hijaunya tuh jos di hidung ya, Wak. Yusinta wis ngelik ya. Ayolah, makan-makan. Jos banget ya. Mantap. Pedes banget orang. Pedes, Wak? Ora. Pedes banget, Wak. Rasanya tuh pedes, gurih. Tapi bumbunya tuh benar-benar meresap ke daging ikannya. Emang meresap banget. Warga Ciaur tak takut kehabisan sumber protein hewani. Setiap hari warga mencari ikan untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga. Nikmatnya makan ikan hasil tangkapan kita, terus kita masak juga rame-rame sambil menikmati suasana di sini, suasana sungai yang masih bersih. Nikmatnya double ya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tambah iwak ya. Udah Mas, dilepas talinya? Belum. Sore-sore waktu matahari mulai tenggelam, air sungai juga udah mulai surut. Waktu yang tepat untuk pasang jaring apong. Ini kita lepas dulu talinya ya Mas ya. Pasang surut air laut dimanfaatkan warga di Muara II Kampung Laut Cilacap untuk menjaring ikan. Jaring apong ini sudah tertanam sejak belasan hingga puluhan tahun lalu. Ini panjang ya Mas ya? Jadi panjang jaringnya itu kurang lebih 15 meter, lebarnya tuh ke bawah 5 meter. Sistemnya itu dia bentuknya seperti oval gitu ya Pak ya. Jadi di belakangnya tuh ada ekornya. Pintu masuknya tuh sini. Pintunya gitu, terus ke belakang ada ekornya. Udangnya masuk ke situ kalau malam ya Mas ya.
Jaring apung seperti ini merupakan cara yang efektif dan hemat tenaga, namun mendapatkan hasil yang melimpah. Jaring dibuka saat surut. Ikan, udang, dan lainnya yang akan kembali ke laut akan masuk terperangkap ke dalam jaring. Nah, ini pintu apungnya udah kita buka talinya. Jadi bentuknya itu kayak ketapel. Kayak gini, terus di sebelah sana tuh ada yang namanya mutuh tempat ikannya itu. Berarti tinggal nungguin target masuk aja ya Mas ya? Tinggal tidur aja ya, nggak pakai umpan apa-apa ya? Jos banget lah. Waktu yang ditunggu-tunggu udah datang nih. Sekarang waktunya kita tarik jaring apungnya. Mana Mas? Saya pun tak sabar melihat hasil yang didapatkan dari jaring apung ini. Mas yuk angkat yuk. Wih, ini berapa kilo Mas? Banyak banget. Ini 2 kilo ini. 2 kilo, lebih kali Mas. Sama udangnya. Oh sama ikannya. Target kita udang tapi kita dapat bonus ikan. Nih jenis udangnya tuh macam-macam. Kalau di sini ada 4 jenis. Yang ini apa Mas? Yang paling besar nih? Itu windu. Windu, dogol. Ya. Yang ini? Krosok. Krosok. Yang ini nih? Galah. Galah. Nih. Yang galah tuh badannya bening. Aduh, kepitingnya banyak banget. Pada merambat-rambat. Aduh, gak cuma ikan sama udang, kepiting juga ada. Kalau udah diambil, terus kita tutup lagi jaring apungnya supaya sampah organik itu nggak masuk. Karena kan banyak batang-batang pohon, ada daun-daun juga. Jadi kita tutup, kita buka lagi sore. Ya Mas, yuk. Jaring apung pertama sudah diambil hasilnya. Sekarang kita ambil jaring apung yang kedua. Nih saya udah nggak sabar nih mau lihat mutunya, hasilnya seberapa ya, paling penasaran kalau udah kayak gini nih. Ternyata dapatnya sama. Apa lebih banyak Mas? Sebenarnya ini tuh belum musimnya, atau musimnya udah habis Mas? Mau habis. Musimnya tuh udah mau habis karena udang ini biasanya adanya itu banyak-banyaknya itu waktu memasuki musim hujan. Dan ini udah memasuki musim kemarau. Tapi rezeki nggak kemana, kita tetap dapat banyak. Jadi udang yang udah kita dapetin mau kita proses, dan prosesnya tuh cukup panjang ya. Tapi jangan salah, pastinya hasilnya enak. Ikuti jejak saya, jejak Batualang. Di Muara II ini biasanya udang diolah jadi ebi, dan yang dipakai tuh udang yang jenisnya kroso, yang kecil-kecil kayak gini nih. Wah, ini beratnya 50 kilo. Pengolahan ebi cukup sederhana. Udang dimasak terlebih dahulu hingga matang. Jadi ngerebusnya itu bukan waktu airnya mendidih, tapi waktu anget-anget gini nih. Terus nanti kalau airnya mendidih, nah itu udangnya udah bisa diangkat. Karena udang itu cepet banget matangnya. Udah mateng nih, aroma udangnya tuh khas banget. Abot ya Mas. Pindah ke situ ya Mas. Dalam sehari itu biasanya masak udang nih sampai 3 kintal, kadang juga sampai 5 kintal, tergantung dari hasil alamnya. Ini bisa langsung dimakan Mas? Bisa. Manis banget. Habis direbus gini belum selesai. Walaupun udah mateng, tapi kita harus masih ke proses selanjutnya. Yuk Mas, yuk.
proses penggaraman ini dilakukan waktu udangnya itu masih panas supaya garamnya meresap. Dan perbandingannya itu 1:4. Iya. Penggaraman ini agar ebi menjadi awet secara alami. Ebi kering bisa bertahan hingga 6 bulan. Nih, proses pengeringan udang itu cuma cukup waktu setengah hari aja kalau cuacanya lagi panas. Jadi nggak perlu lama-lama ya. Setelah dijemur kering, harus langsung digedik kayak gini nih. Ini tujuannya untuk ngilangin kulit dari si udang. Muara II merupakan salah satu penghasil ebi terbaik. Hasilnya dikirim ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi setelah digedik, proses terakhir nih harus ditape nih. Nah, habis ditape nih, kalau udah bersih, hasilnya ini nih. Ebi udang. Biasanya ebi udang ini dipakai untuk penyedap rasa alami masakan. Kalau saya sekarang mau masak belegudeg. Iya. Ikuti jejak saya, jejak